Aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Veronica Rostasia, CGP Angkatan 11, SMP Negeri 6, Kain Hilir, Kabupaten Sintang. Perkenalkan, Ibu Dr. Anda Rini Kuswaryati MPD sebagai fasilitator dan Bapak Dedi Miswar Eskom sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran, CGP dapat mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Berikut adalah percakapan pra-observasi. Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Veronica Rostasia, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 6 Kain Hilir, Kabupaten Sintang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Hilaria SPD. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 6 Kain Hilir. Selamat pagi Bu Hilaria. Pagi Ibu. Apa kabarnya Bu? Puji Tuhan, sehat. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan juga Bu, saya juga sehat. Nah hari ini Bu kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Baik Ibu. Nah sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Adapun tujuan diadakan observasi di kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri. Nah, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Baik Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa nih Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran nanti itu ada 5 ya Ibu ya. Yang pertama, melalui video dan LKPD, peserta didik mampu mengidentifikasi organ pencernaan dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui video dan LKPD, peserta didik mampu menjelaskan urutan organ pencernaan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui video dan LKPD, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis proses pencernaan mekanis dan kimiawi dengan benar. Kemudian yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis proses pencernaan kimiawi dengan benar. Baik Ibu, jadi untuk tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu ada 5 ya Bu? Iya. Tadi berkaitan dengan mengidentifikasi organ pencernaan, kemudian menjelaskan urutannya, kemudian fungsinya, serta menganalisis proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah itu tadi yang saya dengar tujuan yang ingin Ibu capai. Nah bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu ingin lakukan observasi? Baik Ibu, untuk area pengembangan saya menggunakan 2 ya Ibu ya, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa nanti melakukan analisis terhadap pencernaan, mampu menyebutkan pencernaan, sistem organ pencernaan dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu dari keterampilan yang saya ingin kembangkan nanti ketika siswa mempresentasikan hasil dari analisisnya tentang pencernaan, organ pencernaan pada manusia, seperti itu Ibu. Baik Ibu, untuk area pengembangannya kalau saya dengar tadi ada 2 ya, yaitu untuk pengetahuan dan juga untuk keterampilan. Nah untuk pengetahuan, tadi saya dengar Ibu ingin mengembangkan pengetahuan siswa, mereka bisa mengidentifikasi, kemudian
mengurutkan fungsi, dan yang keterampilan. Nah, Ibu ingin melihat mengembangkan keterampilan mereka dalam mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan proses pencernaan baik itu mekanik maupun kimiawi, begitu ya Ibu? Iya Ibu, benar sekali. Nah, jadi dari area pengembangan yang ingin Ibu capai, di sini ada dua aspek tadi ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kira-kira rancangan yang ingin Ibu terapkan di kelas begitu? Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun metode pembelajarannya. Baik Ibu, nanti untuk strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nanti saya menggunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar dari siswanya. Dan untuk model pembelajarannya saya nanti akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, dan untuk metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan, seperti itu Ibu. Baik Ibu, jadi rencana yang akan Ibu lakukan di kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, dan juga menggunakan metode diskusi, kemudian penugasan dan tanya jawab, begitu ya Ibu? Iya Ibu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang nantinya akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya nanti saya akan menggunakan buku paket, kemudian ada lembar kerja siswa atau LKPD, kemudian nanti saya juga akan menyediakan video pembelajaran tentang sistem pencernaan secara offline, kemudian ada slide menggunakan slide PPT, dan HP juga, dan juga nanti ada laptop dan infocus juga Ibu. Baik Ibu Welaria, kira-kira kapan nih Ibu mulai melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa gitu? Nanti kebetulan nanti saya ada jadwalnya di hari Rabu. Berikut ini adalah kegiatan observasi kelas yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Apa kabarnya hari ini? Sebelum memulai kegiatan belajar kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin kita dalam doa.
kita pelajari pada hari ini. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini adalah yang pertama, melalui video dan LKPD, peserta didik mampu mengidentifikasi organ pencernaan dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui video dan LKPD, peserta didik mampu menjelaskan urutan organ pencernaan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui video dan LKPD, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis proses pencernaan mekanik dengan benar. Kemudian yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis proses pencernaan kimiawi dengan benar. Inilah tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Dan sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, nah ini ada kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati kemarin, dan diharapkan dalam proses pembelajaran kita harus menaati kesepakatan yang kelas yang sudah kita buat. Ini ya, kesepakatan kelas kita, jangan lupa ya. Hari ini sebelum memulai kegiatan belajar kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin kita dalam doa. Karbohidrat. Kemudian apa lagi? Ya, Lisandra. Vitamin. Apalagi selain karbohidrat, vitamin? Ya, Jeffrey. Ada mineral. Kemudian apa lagi? Ya, karbonhidrat. Ada protein. Apa lagi? Kita akan belajar hari ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Nah, kira-kira sebelum kalian berangkat sekolah tadi, apakah kalian semuanya sudah sarapan? Sudah ya. Kemudian yang kedua, apa sih tujuan kalian sarapan dan makan setiap hari? Ya, Peri, apa tujuannya? Iya, untuk mendapatkan energi. Kemudian yang ketiga, organ pencernaan mana yang bekerja mengolah makanan dan minuman yang kita konsumsi dan mengubahnya menjadi energi? Ya, Maura? Ya, lambung. Kemudian yang keempat, apakah setiap organ pencernaan yang kita memiliki fungsi yang sama? Tidak ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini adalah yang pertama, melalui video dan LKPD, peserta didik mampu mengidentifikasi organ pencernaan dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui video dan LKPD, peserta didik mampu menjelaskan urutan organ pencernaan dengan tepat.
Kemudian yang ketiga, melalui video dan LKPD, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis proses pencernaan mekanik dengan benar. Kemudian yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis proses pencernaan kimiawi dengan benar. Inilah tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Dan sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, nah ini ada kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati kemarin, dan diharapkan dalam proses pembelajaran kita harus menaati kesepakatan yang kelas yang sudah kita buat. Ini ya, kesepakatan kelas kita, jangan lupa ya. Ini kita akan lakukan teknik stop dulu. Jadi kita stop dari kegiatan kita sejenak. Kita akan lakukan teknik stop atau mindfulness. Nanti kamu silakan ikuti arahan sesuai dengan musik yang akan Ibu putarkan. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Aku akan tampilkan video, kemudian kamu amati, nanti kamu siapkan satu pertanyaan, kalian tuliskan di kertas masing-masing dari video yang kalian amati. Silakan diamati videonya, nanti disilakan tuliskan satu pertanyaan. Kerongkongan adalah suatu saluran berpindah panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan penetrasi, yaitu gerakan pernafasan yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan sebelum masuk ke dalam lambung. Usus besar terdapat bakteri. Anus adalah bagian bawah atas yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Iya, Bob. Oke, itu video sistem pencernaan pada manusia. Silakan tuliskan satu pertanyaan. Kira-kira apa sih masalah yang mau kamu angkat dari dari video tersebut? Oke, selanjutnya setelah kalian mengamati video tadi, sudah ditulis satu pertanyaannya? Itu nanti akan kita selesaikan dalam kelompok. Ini sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti silakan duduk sesuai kelompok yang sudah kita bagi sesuai dengan gaya belajar kalian kemarin. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Depan belakang. Dan sesuai kelompoknya kan?
dikerjakan sesuai dengan petunjuknya. Yang kemarin kelompok kategori A, ya, kalian boleh menggunakan video, lihat menggunakan HP videonya. Kemudian kelompok A1, 2, 3 silakan amati. Oke, udah selesai tugasnya? Sudah selesai? Ya, sudah selesai. Sekarang kita akan presentasi kelompoknya. Yang pertama dari kelompok A1 silakan maju ke depan. Dan kelompok yang lain nanti silakan siapkan pertanyaannya ya. Baik dari kelompok A1 ingin menyampaikan tentang pencernaan pada kami. Silakan yang mau bertanya. Silakan kalau yang bertanya dari kelompok 3. Sebutkan fungsi dari organ pencernaan. Kelompok 3 sudah jelas? Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok. Dan selanjutnya kelompok yang presentasi itu dari kelompok B5, silakan maju ke depan. Tiga, pencernaan mekanik terjadi karena makanan dikunyah, dicampur dan diremas. Pencernaan kimiawi menjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya Alexandra Fotian dari kelompok A2 yang bertanya, apa fungsi dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham? Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berfungsi untuk mencabik makanan. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Apakah Alexandra puas dengan jawabannya? Sudah. Ya, jadi semua kelompok presentasi sudah tampil. Dari hasil presentasi kalian, jawaban-jawaban setiap kelompoknya sudah cukup baik. Kita kasih aplaus dulu untuk setiap kelompoknya. Sekarang kita ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Dari hasil yang sudah kita pelajari, kalian sudah presentasi tadi. Kira-kira apa sih kesimpulan pelajaran kita hari ini? Coba siapa yang mau menyampaikan apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Silakan. Ya, Jesker. Organ manusia terdiri dari mulut, gelonggongan, lambung, usus halus, rektum, dan anus. Ya, jadi organ pencernaan pada manusia itu terdiri dari ada mulut, kemudian kerongkongan, kemudian halus, tadi enzim, amila. Itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, untuk mengukur kemampuan sejauh mana pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian tes sumatif. LKPD-nya tadi dikumpulkan dulu, kemudian silakan ditutup. Setiap kelompok LKPD-nya silakan dikumpulkan. Ya, jadi kita sudah pelajari organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Di akhir pembelajaran kita, sebelum pembelajaran kita, Ibu mau tahu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini. Silakan gambarkan stiker wajahnya di depan masing-masing perasaan kalian. Nanti dalam hitungan ketiga kita gambar stikernya diangkat bersama-sama ya. Sudah selesai?
kegiatan yang sudah diterapkan. Oke, terima kasih atas refleksi yang sudah kalian berikan. Ya, untuk tugas kalian berikutnya, kalian silakan membaca materi tentang gangguan pada sistem pencernaan. Itu materi kita minggu depan. Silakan kalian baca dulu di rumah materinya tentang gangguan pada sistem pencernaan. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, ya kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas Berikut adalah kegiatan percakapan pasca observasi kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya. Saya Veronica Rostasia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 6 Kain Milir, Kabupaten Sintang. Pada hari ini saya ditemani kembali oleh Ibu Hilaria, guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat pagi Bu Hilaria. pagi Ibu. Baik, puji Tuhan Ibu ya. Gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan Bu, saya juga sehat. Nah, baik Ibu, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Iya Ibu. Jadi awalnya saya merasa gugup dan tegang ya Ibu ya. Ya. Tapi puji Tuhan saya bisa mengkondisikan itu semua Ibu ya. Jadi sehingga proses observasinya, pembelajaran di kelasnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik Ibu, puji Tuhan ya Bu sudah berjalan dengan baik dan lancar begitu. Nah, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah serta tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Ya Ibu, kalau untuk tahapan yang pertama tentunya saya sudah membuat perangkat pembelajarannya. Kemudian untuk area pengembangannya yaitu area pengetahuan dan juga area keterampilan. Untuk area pengetahuannya di sini siswa mengidentifikasi dan menjelaskan organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Sedangkan untuk area keterampilannya di sini pada saat siswa itu melakukan presentasi di depan kelas, presentasi kelompok di depan kelas seperti itu Ibu. Ya, baik. Area pengembangan berkaitan dengan aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan atau di dalam kelas atau belum? Menurut saya sih Bu, puji Tuhan sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa kekurangannya seperti itu. Iya. Jadi masih ada, sudah dilakukan dengan baik dan berjalan dengan lancar gitu ya. Tapi masih ada kekurangannya gitu. Menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu alami pada proses pembelajaran di kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering atau masih terjadi di dalam kelas itu masih ada beberapa siswa tidak aktif bekerja dalam kelompoknya, dan masih ada siswa yang malu-malu pada saat presentasi di depan kelas seperti itu. Baik, jadi di sini masih ada siswa yang tidak mau bekerja sama begitu kan di dalam menyelesaikan tugas kelompok. Kemudian ketika presentasi masih juga ada siswa yang malu-malu begitu. Jadi masih kurang percaya diri begitu ya Ibu. Kira-kira Bu
Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena mereka memiliki rasa individualnya yang tinggi. Jadi mereka itu kurang membaur dengan temannya sehingga membuat mereka tidak mau terlibat dalam menyelesaikan tugas secara berkelompok. Kemudian pada saat siswa mempresentasikan di depan kelas, mereka merasa tidak percaya diri sehingga masih ada siswa yang malu-malu pada saat berbicara di depan kelas, di depan umum seperti itu, Ibu. Oh, baik Ibu Edalia. Rencana apa ke depan yang mungkin Ibu lakukan agar siswa ini mau berinteraksi dan bekerja sama dengan temannya, kemudian memiliki kepercayaan diri ketika melakukan presentasi begitu? Yang akan saya lakukan, saya akan sering melakukan diskusi kelompok. Iya. Kemudian saya akan sering melatih siswa untuk presentasi di depan kelas sehingga mereka menjadi percaya diri dan terbiasa bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok seperti itu. Baik Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu dapat terrealisasi, kemudian dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan pembelajaran yang sebelumnya. Nah, saya tunggu cerita-cerita Ibu nanti ya Bu, apakah sudah terrealisasi atau belum, kira-kira kapan nih Ibu mulai melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan? Saya akan lakukan secepatnya sih, Bu. Oke, baik ya Ibu, akan dilakukan secepatnya. Jadi terima kasih banyak ya Bu atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu bisa terrealisasi secepat mungkin. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan serangkaian supervisi akademik yang sudah saya lakukan. Salam guru penggerak.